Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Reni Alfasaira dengan NIM 859451535 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ UT Makassar. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan judul Peran Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Nah, dalam filsafat ilmu terdapat 3 fondasi utama yang membentuk dasar filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar ini saling berkaitan erat untuk memastikan pengetahuan yang kita miliki benar-benar bisa disebut sebagai ilmu. Yang pertama adalah ontologi. Sederhananya, ontologi menjawab pertanyaan, apa sih yang ingin kita kaji? Atau apa sih yang mau dibahas? Nah, ontologi berurusan dengan hakikat realitas atau keberadaan suatu objek. Dalam modul filsafat ilmu, kita mempelajari bahwa objek ilmu terbagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Contohnya, jika kita mengkaji manusia, secara ontologis kita bertanya, apakah manusia itu nyata? Apa sih yang membedakannya dengan makhluk lain? Nah, kita mencari esensi dari apa yang ada. Setelah kita tahu apa yang dikaji, fondasi kedua adalah epistemologi. Ini menjawab pertanyaan bagaimana sih ilmu itu diperoleh? Epistemologi berfokus pada metode, validitas, dan batasan ilmu. Di sini kita menggunakan logika deduktif, induktif, dan abduktif untuk menguji kebenarannya. Ilmu dikatakan ilmiah jika ia sistematis, objektif, dan bisa diverifikasi kembali. Jadi, epistemologi ini bisa disebut sebagai rel atau jalur bagi kita untuk sampai pada kebenaran ilmiah melalui metodologi penelitian yang ketat. Contohnya, dalam ilmu pendidikan, kita tidak hanya menebak cara mengajar yang baik, kita harus melakukan penelitian, mengobservasi perilaku siswa, dan menguji hasilnya untuk membuktikan apakah metode tersebut efektif. Terakhir adalah aksiologi. Ini membahas tentang untuk apa sih ilmu itu digunakan. Nah, fokusnya adalah nilai, etika, dan estetika. Ilmu tidak boleh bebas nilai sepenuhnya saat diimplementasikan. Aksiologi mempertimbangkan apakah temuan ilmiah itu bermanfaat atau justru bisa merugikan masyarakat. Nah, disinilah moralitas berperan sebagai pengontrol penggunaan teknologi dan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Nah, contohnya, ketika ada seorang ilmuwan menemukan teknologi kecerdasan buatan atau bisa disebut sebagai AI, aksiologi bertanya, apakah AI ini digunakan untuk membantu pekerjaan manusia atau justru untuk menyebarkan hoaks? Ketiga pilar ini saling terkait secara mutualis. Tanpa ontologi, ilmu kehilangan objeknya; tanpa epistemologi, ilmu kehilangan keabsahannya; dan tanpa aksiologi, ilmu kehilangan tujuannya yang manusiawi. Misalnya, saya mengambil contoh pada kurikulum pendidikan. Dari sisi ontologi, kita bertanya, apa itu kurikulum? Nah, kurikulum itu wujudnya berupa rencana pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari sisi epistemologi, kita bertanya, bagaimana kurikulum itu disusun? Jawabannya jelas, tidak bisa asal-asalan. Kurikulum harus disusun melalui riset kebutuhan siswa, pengumpulan data empiris, dan analisis ahli secara sistematis. Dan dari sisi aksiologi, kita bertanya, apakah kurikulum ini etis dan bermanfaat? Apakah ia mendidik karakter siswa atau hanya membebani mereka? Jawabannya adalah untuk membentuk karakter bangsa yang bermartabat. Sebagai kesimpulan, kita memahami bahwa ketiga pilar ini saling bekerja sama. Jika salah satu dari mereka hilang, ilmu akan kehilangan objek dan keabsahan atau tujuannya. Mempelajari prinsip-prinsip ini dapat membangun pribadi kritis dan rasional. Dan ilmu harus selalu dipandu oleh nilai etika untuk kepentingan martabat manusia. Baik, itu tadi penjelasan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terima kasih telah menonton. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.